Hari ini juga kita akan renungkan Ayub. Kitab Ayub pasal 11. Saya sudah bagikan dua paragraf. Paragraf yang pertama, ayat 1 sampai ayat 12. Coba memahami bahwa Ayub katakan yang sendirinya murni dan bersih. Sehingga dia bandingkan Ayub dengan anak keledai liar. Paragraf yang kedua, dari ayat 13 sampai ayat 20. Kemudian, Joban memesan kepada Ayub akan menjauhkan kejahatan dari tangannya. Kalau begitu, Tuhan akan menelangi kehidupan Ayub. Jika membuat kesimpulan berdasarkan dua paragraf ini, Joban berkata tentang perkataan Ayub. Katamu, pengajaranku murni dan aku bersih di matamu. Jadi, Joban menegur Ayub karena dia tidak memahami hakikat Allah, tidak menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa. Menurut Joban, Ayub seperti anak keledai liar. Kemudian, memesan kepada Ayub akan menjauhkan kejahatan dari tangannya. Kemudian juga Tuhan akan menelangi Ayub lebih cemerlang daripada siang hari. Dari teks hari ini, kita mencari ajaran tentang Allah. Pertama, Allah lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudranya. Ya, begitu besar, begitu panjang, begitu tidak bisa ukur tentang Allah. Kedua, Allah tetap tahu bahwa siapa dapat menghalanginya. Ya, sekalipun kita di belakangnya atau waktu bersembunyinya kita halangi-halangi begitu, namun Tuhan tetap tahu tentang ini. Ajaran bagi kita, pertama, menjauhkan kejahatan dalam tangan kita. Ya, siapapun tahu, namun hari ini juga kita harus usaha lagi. Kedua, manusia tidak memahami hakikat Allah. Tidak menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa. Betul. Siapapun sebenarnya di dalam cerita hari ini, Joban pun dan teman-teman yang lain pun, siapapun tidak tahu tentang ukuran Tuhan, tentang hikmat Tuhan begitunya. Sehingga membuat aplikasinya. Pertama, ada banyak kesesuaian sebagai akibat dosa. Tetapi bukan semua. Itu juga hanya tergantung kepada Tuhan. Jadi tidak boleh menghakimi orang-orang lain dalam kesulitan sebagai orang yang berbuat dosa. Sekalipun kelihatannya itu hasil kejahatan, kita tidak boleh menegur begitu. Kedua, namun kita harus menjauhi kejahatan dari tangan sendiri. Ya, menegur orang lain, menghakimi orang lainnya tidak boleh. Namun, harus menegurnya dirinya sendiri. Harusnya introspeksinya dirinya sendiri. Sehingga PR praktik hari ini, saya membuat demikian itu. Jauhi yang jahat dengan melakukan yang benar dan baik. Dan mengajak orang lain supaya melakukan hal yang baik bersama-sama. Banyak orangnya, ya mohon maaf, banyak orang mengajak orang lain untuk berbuat jahat. Namun untuk berbuat yang baiknya tidak begitu banyak. Hamba Tuhannya dan orang Kristennya harus menjadi orang yang mengajak orang lain supaya melakukan dengan baik. Harus menjelaskan tentang itu. Hari ini juga berbuat hanya dengan baik saja. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat melayani.